Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue, Gali SJW. Hau! Oke, jadi kali ini gue mau ngonten tentang tubular. Nah ini nih tubular atau crash bar ya. Itu sama aja penyebutannya. Atau mungkin bisa disebut frame slider. Tapi enggak sih kalau frame slider. Kalau frame slider itu kan yang kecil, yang biasanya dipakai di motor fairing itu ya, yang kecil itu. Kalau di sini itu kayaknya penyebutannya lebih cocok ke tubular atau crash bar. Nah kali ini gue ngonten mau jelasin tentang fungsi atau cuma pajangan doang tubular atau crash bar itu ya. Oke, sebelum itu kita intro dulu. Jangan lupa suker ya, apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Nah bro semuanya, jadi kali ini gue mau ngonten tentang penjelasan dari penggunaan dari tubular atau crash bar ya. Jadi dua itu penyebutan namanya. Nah oke, jadi selama ini gue udah pakai tubular atau crash bar ini itu selama hampir 3 tahunan ya. Hampir 3 tahun atau mungkin baru 2,5 tahun. Jadi baru segitu untuk lama pemakaian dari tubular atau crash bar ini di motor gue. Nah di sini kalian bisa lihat tubular punya gue ini warnanya hitam ya. Terus ada lampu tembak di sini. Jadi ada dua sepasang kanan kiri. Nah, kalian jangan fokus ke ininya ya, ke apa jalu tubularnya karena beda atas bawah. Yang dulu bawah itu hasilnya nggak ada jalunya. Itu cuma baut pengunci tapi hilang sebelah. Jadi ya udah gue ganti sekalian aja karena gue masih punya sisa jalu. Ini yang gold ini aslinya itu jalu buat as roda depan. Tapi gue pindah ke bagian belakang untuk tubular ini. Nah kalau untuk jalu yang merah ini itu asli dari crash bar ini. Dan informasi buat kalian, dulu crash bar ini warnanya bukan hitam ya. Jadi dulu warna aslinya pas gue beli itu warna merah dan gue minta request ke sellernya buat di custom warna dari tubularnya. Nah oke, jadi dulu aslinya warnanya merah, terus gue custom atau gue request ke sellernya minta warna putih. Tapi crash bar warna putih itu dulu gue cepet kotor, jadi warnanya itu cepet pudar. Dulunya putih bersih, terus lama-kelamaan menjadi putih ke kuning-kuningan. Nah, terus sekarang gue nge-repaint tubular gue pakai warna hitam top. Videonya udah ada, kalian bisa cek di atas ini untuk video repaint dari crash bar atau tubular punya gue ini. Nah, sekarang gue mau jelasin buat kalian tentang penggunaan crash bar yang tipe kayak motor gue ini, itu cuma pajangan doang atau aksesoris atau memang berfungsi layaknya crash bar. Nah kalau buat penjelasan ke kalian, crash bar itu berfungsi buat semisal motor kalian jatuh. Nah ada pelindung di motor kalian yaitu crash barnya. Nah ini misal dari depan ya, tuh misalnya dari depan dan motor kalian amit-amit jatuh misalnya ke sebelah sini ya, ke sebelah sini. Nah itu fungsi dari crash bar itu seharusnya itu bisa menahan bodi motor kalian dengan jalu crash bar ini. Nah ini jadi semisal motor kalian jatuh, ini bisa buat nahan bodi motor kalian. Itu seharusnya fungsi crash bar atau tubular yang sebenarnya. Tapi dari pengalaman gue pribadi, selama pemakaian hampir ya 2,5 tahun sampai 3 tahun pakai crash bar atau tubular di motor gue ini, itu ternyata crash bar ini cuma buat pajangan doang atau aksesoris. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena pengalaman pribadi gue, dulu pernah motor gue lagi mau gue standarin gini tapi jatuh bego. Jadi standarnya itu maju ke depan dan motornya alhasil jatuh. Dan ini udah 2 kali gue ngalamin kejadian ini. Motor gue jatuh ke sebelah sini ya, ke samping sini. Dan nah seharusnya fungsi crash bar atau tubular itu yaitu kan menahan bodi motor kalian ketika motor kalian jatuh. Tapi yang gue alami pas itu, iya bener ini bisa menahan bodi motor kalian pas jatuh. Nih, buktinya kalian bisa lihat di sini buat jalu crash barnya ini udah agak rompal dikit ya tuh. Tuh, kalian bisa cek tuh. Ini dulu gara-gara jatuh bego. Nah, di sini kenapa gue bisa bilang kalau crash bar di motor gue itu cuma buat pajangan atau buat aksesoris? Karena pas jatuh itu crash barnya nah di bagian sini
Ini kan warnanya beda nih, udah agak karatan karena ini dulunya pas jatuh 2 kali itu besi di bagian bodi ini besinya bengkok dan langsung nusuk ke selang radiator di dalam ini. Jadi 2 kali gue jatuh ngalami pas itu dan hasilnya sama semua. Selangnya langsung sobek ke dalam dan air radiatornya langsung bocor, banyak banget keluar karena kan motor jatuh terus ketahan sama jalur crash bar ini, dan pas jatuh itu besi dari penahan crash bar yang di dalam bodi ini itu bengkok dan masuk ke selang radiator. 2 kali udah gue ngalami kejadian itu, dan buat nyari selang radiator yang gede di motor gue ini agak susah cuy. Dan sekarang ini selang radiatornya itu gue substitusi pakai dari selang radiator punya R25, dan ini kalau nggak salah pas itu gue ganti harganya 120 ribuan. Jadi untuk selang radiator terus jasa penggantian ini sama air radiator yang big yang gede itu totalnya 120 ribuan. Kalian bisa pakai selang radiator Samco yang tipe racing, tapi itu kan adanya per meter ya, 1 meter atau 1,5 meter. Itu kan kalau cuma buat ini doang kayaknya mubazir banget kan ya, meskipun harga selang radiator Samco itu lebih murah, tapi jujur selama pakai crash bar atau tubular ini ya nggak ada fungsinya cuy. Karena pas jatuh pun juga malah ada kerugian lagi ya, crash barnya bengkok ya, air radiatornya keluar gara-gara selang radiatornya itu kan bocor ya. Gue bisa bilang kalau penggunaan crash bar atau tubular di motor gue ini cuma pajangan atau cuma aksesoris doang, kecuali kalau kalian beli crash bar atau tubular yang bener-bener worth it. Jadi ada untuk motor Vixen itu crash barnya ada beberapa tipe, malah banyak ya. Ada yang di bagian bodi sini, bagian di sasis itu buat melindungi sasis itu juga ada, terus di bagian belakang bagian sini yang biar ala-ala KTM itu juga ada. Terus ada yang model kayak gini yang punya motor gue. Nah terus setahu gue ada 2 lagi, yang satu itu kayak punya MT berapa ya, MT25 yang gede itu sampai ke mesin bagian depan itu juga ada. Kemudian yang terakhir bentuknya mirip punya gue, tapi nah yang bedain itu di sini cuy, semoga kelihatan. Nah yang bedain itu di dalam besi penyangga bagian bodi ini. Kalau punya gue kan itu kan langsung ngebaut di bagian bodi ini, semoga kelihatan nih. Nah itu. Nah kalau satu lagi itu nggak dibaut di sini cuy, jadi langsung nyambung jadi satu. Itu besinya kalau nggak salah masuk ke bagian situ, langsung nyambung ke bagian sananya. Nah itu lebih aman daripada tubular yang versi punya gue ini cuy. Ya kalau kalian mau pasang crash bar atau tubular, saran gue kalian lihat-lihat lagi resiko dari pemakaian tubular. Kalian mau nyari fungsi dari tubular atau crash bar, atau kalian mau cari aksesoris atau buat pajangan doang. Ya kalau menurut gue pemakaian crash bar atau tubular ini di motor gue cuma buat pajangan cuy. Oke, buat kalian yang mau pasang crash bar tipe kayak gue, itu gue spill harganya ya. Dulu gue pasang crash bar itu harganya sekitar 250 ribuan ini ya. Itu 250 ribuan termasuk murah. Kalian bisa cek di Shopee, di sana banyak yang jual. Kalau mau yang agak mahal dikit, kalian bisa cari tubular yang harganya 400 ribuan, yang kayak model MT25 itu bisa. Kalau yang kayak model MT25 itu kayaknya harganya lebih mahal cuy. Harganya sekitar berapa ya? 400 atau 700 ribuan. Nah kalau itu crash bar yang sebenarnya cuy. Daripada crash bar atau tubular yang punya gue ini, itu cuma buat pajangan doang. Oke, silahkan kalau kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar dan akan gue balas semuanya cuy. Oke, sekian dari gue Galis SDW pamit undur diri. Kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like. Kalau kalian tidak menyukai video ini silahkan klik dislike. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe untuk selalu dukung channel gue. Gue Galis SDW pamit undur diri. Bye bye and see you next time. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye.